Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang lagi berkunjung silaturahmi ke anggota PPMI di Kota Kendal. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan sharing sukses bersama beliau nih, pasangan suami istri kebetulan punya usaha ada 2 ya? Iya. Ada 6 usaha Bapak Ibu. Salah satunya ini yang paling unik, mirip ke Arab-Araban ya. Kebetulan apa? Kebab apa? Ini ada nasi kebuli, nasi biryani, nasi mandi. Spesial yang paling terkenal nasi kebuli. Nah, bagaimana sih beliau memulai usahanya? Bagaimana beliau juga bisa sukses di bisnis kulinernya? Kita akan kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Namanya Pak siapa? Nama saya Pak Mulyono, Pak. Pak Mulyono. Dan Ibu? Bu Masruka. Bu Masruha, Pak Mulyono. Saya manggil Pak Mul gitu aja. Iya, Pak Mul. Pak Mul, boleh mungkin mengenalkan sama Ibu, Pak Mul ini aslinya mana, terus kemudian mungkin pernah kerja atau dinas di mana, sampai mengenal usaha di bidang rumah makan ini gimana ceritanya? Silakan Pak. Terima kasih. Saya asli sini sebetulnya. Saya orang sini. Kendal. Okay. Tapi begitu lulus SMA, ya kalau istri saya dari Semea. Tahun 85 kita langsung hijrah ke atau mencari pekerjaan ya. Okay. Alhamdulillah lulus SMA saya jadi angkatan laut. Ceritanya seperti Angkatan laut. Angkatan ya? laut. Sampai pangkatnya kapten, umur 44 kami hijrah ke pertambangan. Saya tambang batu bara di Kalimantan Selatan sampai 2020 ini. Nah, 2020 karena ada corona dan sebagainya ini akhirnya berdampak kepada karyawan dan alhamdulillah kami dipensiun. Setelah dipensiun kami ya menggeluti 100% bisnis ini. Oke. Nah, sebelumnya Pak, pernah nggak usaha mungkin usaha apa gitu sebelum kuliner gitu? Betul. Pak ujung-ujung langsung kuliner sukses gitu? Dulu 2013 setelah kami menunaikan ibadah haji. Oh maaf, sebelumnya kami juga sudah membuka warung kelontong ya, warung sembako tapi di Sidoarjo. Karena saya orang Sidoarjo nih. Kan tipe kami masih Sidoarjo. Begitu selesai pergi haji, selesai ibadah itu kami bersihkan semua kegiatan-kegiatan bisnis. Hanya kita banyak ibadah, tapi ternyata ada kejenuhan tersendiri, kesepian tersendiri. Akhirnya mau nggak mau bisnis tadi harus dimulai lagi, tapi dalam bentuk yang lain. Ya alhamdulillah kita punya banyak teman, banyak tetangga yang istilahnya bisa berbagai ilmu, terutama ilmu kuliner ini. Jadi istri kami ini berguru masakan Padang, sama berguru bakso, sama berguru mie. Ceritanya begitu. Rumah makannya di situ. Rumah makannya di situ. Ya awal-awalnya kita buka rumah makan Padang tahun 2014. Mulai bisnisnya di situ. Nah, di Jalan Laut dulu. Ya. Mungkin kalau kegiatan ini di jam kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mungkin kita bisa di sana, enak, seger, dingin, sejuk dan Nah, itu awalnya di situ. Alhamdulillah sukses. Akhirnya kita bisa bikin ini, minjerit ini karena ilmu kami, istri kami ini belajar bakso, belajar mie, bagaimana membuat variasi-variasi masakan seperti itu. Baik. Nah, sekarang untuk Ibu Pak. Ibu, kira-kira selama berbisnis kuliner ini ada suka dukanya nggak? Mungkin dukanya kayak apa? Mungkin pernah mohon maaf bangkrut, omset turun, ketipu atau apa? Silahkan. Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah mengalami bangkrut atau ketipu atau saya lancar-lancar saja. Omset turun pernah? Omset turun karena corona ini turun. Tapi saya berdoa sama Allah semoga saja dengan adanya corona ini para karyawan saya tanpa mengurangi gaji, gajinya tetap, terus sisanya itu rezeki saya ya Allah, saya qanaah, saya menerima apa adanya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa. Oke, nah Ibu sudah gabung PPMI, sudah ikut Riado? Oke, sekarang bertanya biar ini teman-teman se-Indonesia bisa melihat perubahan apa, dampak apa setelah ikut riadohnya PPMI. Mungkin dari segi ibadah, rezeki, ketenangan, monggo Bu sampaikan.
Biar teman-teman pada ngikut riadah juga. Pertama untuk ketenangan, alhamdulillah tetap ada ketenangan. Kemudian kesabaran yang saya rasakan itu memang saya agak lebih sabar. Saya tadinya agak kalau ada orang karyawan tidak disiplin, saya pasti akan agak emosi gitu. Tapi akhirnya sekarang sudah menyadari, oh semuanya itu ya sudahlah gitu. Jadi ada kesabaran tambah untuk ketenangan, dia juga. Kemudian untuk rezeki, alhamdulillah saya merasa qanaah itu. Walaupun sedikit atau saya terima, saya merasa cukup. Saya merasa cukup. Jadi Merasa itulah dicukupkan ketenangan gitu ya. merasa dicukupkan. Gini, selama ini mungkin ada marketing langit apa yang membuat ibu usahanya bisa jalan? Apakah mungkin sedekahnya atau berbakti sama orang tuanya? Apa mungkin ada berbagi setiap Jumat atau apa kira-kira? Monggo Pak. Kalau orang tua kami sudah tidak ada semua, ya. Jadi kami pakai jalan yang lain tadi. Salah satunya apa? Ya Jumat, ya setiap Jumat kita. Ya mohon maaf ini bukannya kan loh ya. Bukan ya. Allah tidak ria karena saya yang bertanya. Jadi kita Jumat. Kalau dulu sebelum corona Jumat berkah kita bikinkan nasi, sayur, lauk gitu. Terus sekarang karena corona kita pakai kue, Air minum. Nah, itu yang untuk di masjid yang setiap hari Jumat. Kalau yang hari-hari biasanya ya alhamdulillah kita masih bisa bersedekah, masih kita bisa membantu yang lainnya. Jadi orang tua asuh. Ya. Jadi prinsip kami begini Pak. Sebenarnya saya gak cinta sekali sama harta, karena kecintaan saya itulah akan saya bawa mati, gitu. Jadi sebagian kalau saya punya rezeki, aku mau bawa mati gitu. Jadi saya harus bawa mati. Itu Bapak Ibu semua ya, luar biasanya beliau sudah mempersiapkan akhiratnya dengan bersedekah. Jadi karena kalau kita sudah berpikir bagaimana cara hidup enak, jadi beliau sudah mempersiapkan caranya mati enak dengan membawa bekal akhirat dengan salah satunya menginfakkan sebagian hartanya. Nah, Ibu, Bapak, kasih dong motivasi sebagai terakhir dari kami, dari kita untuk menutup wawancara ini. Pak, kasih masukan untuk teman-teman biar yang nonton ini pertama jadi pengusaha dan tidak pernah menyerah dan dia juga bisa jadi pengusaha. Monggo Pak. Untuk teman-teman sekalian, Allah menurunkan rezeki yang banyak di usaha, ya dijual. 9 dari 10 pintu rezeki itu di usaha, ya. Karena kami ilmunya di masakan, ya kami jual beli kuliner ini. Walaupun saya dulu ya seorang tentara, tapi setelah tua berpindah istilahnya aspirasinya, wah ternyata menjadi seorang pengusaha itu enak. Dari otak kiri, otak kanan. Gitu. Nah, bagaimana supaya bisnis ini aman, lancar dan amanah ya? Tentu jangan lupa kita bersedekah karena sesuai dengan tuntutan kita di agama Islam, mana seseorang itu pasti makan mati dan mati itu tidak bisa ditunda kembali. Banyak orang-orang yang minta ditunda kematian hanya sekedar untuk bersedekah. Maka dari itu bersedekahlah kita semua supaya apa? Supaya di akhirat nanti kita akan bahagia. Itu. Baik, mungkin Ibu bisa menyampaikan motivasi untuk teman-teman. Intinya beliau ibu seorang ibu bisa jadi pengusaha biar ibu-ibu yang lain terinspirasi jadi pengusaha seperti itu. Terima kasih waktunya untuk ibu-ibu terutama. Saya menganjurkan, ayo kita berbagi ilmu, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Memang dulu saya waktu mau masuk ke kuliner, ke usaha ini, saya punya cita, ya Allah jadikanlah sisa umurku itu menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kemudian saya buka kuliner, saya merekrut orang-orang menjadi karyawan, terutama banyak karyawan saya yang janda-janda. Yang saya ambil ya janda-janda yang di sekitar rumah makan saya sendiri. Kemudian itu, jadi kesimpulannya walaupun kalau kuliner itu atau orang usaha itu tidak ada pensiunnya. Jadi kita terus kita bisa masukkan
mendapatkan rezeki dan bisa sedekah sama keluarga terutama kepada orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semua, demikian sharing sukses ya. Intinya beliau seorang pensiunan tentara, bisa jadi pengusaha, ibu rumah tangga. Ini Bapak umur berapa, Pak? Sekarang 53. Ini 54. di atas 50 tahun bisa jadi pengusaha. Apalagi Anda yang masih muda, mulailah usaha dari umur 17 tahun kalau bisa, hingga Anda sampai tua, ini menjadi luar biasa. Saya doakan Bapak Ibu semua yang menonton ini segera jadi pengusaha, karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan, di usaha. Jika bermanfaat video ini, silahkan Bapak Ibu semua like, subscribe, dan share ke semua grup WA, dan mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi untuk Anda menjadi seorang pengusaha berikutnya. Bersama Allah segera yang pasti bisa, dengan sedekah hidup luar biasa, berhati dari dosa, keajaiban akan tiba. Saya Dut Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.